Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Dia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah Anda bertaubat dan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud saya kaitan dengan pembicaraan kita. Ini salah satu adalah kasih sayang Allah kepada umat manusia. Dia wujudkan berupa seorang bayi kecil, lahir dari orang Kristen, tapi mengingatkan penduduk dunia. Ya kan? Ini termasuk keajaiban zaman ini. Keajaiban yang ke-8 atau ke-9 kalau dunia ini, Pak? Setelah Borobudur. Nggak tahu, nggak ngitung, Pak. Nah, kenapa? Pertama kali sering dia mengucapkan kalimat bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Berarti ini pesan khusus dari Allah. Karena setelah ini nanti akan, sekarang kita rasakan perang dunia ketiga, maksudnya itu akan ada kehancuran total. Bertobat sebelum terlambat, maksudnya begitu, Pak. Latar belakang Sarifuddin Khalifah. Seperti kebanyakan penduduk Asuro, orang tua Sarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, ayahnya Francis Udin Kira. Suatu hari di bulan Desember tahun 93, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Kristen. Namun ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. Dan berkata, Mama unisi bibaptise namini kwa Allah wa jumbe wa ke Muhammad. Ibu tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Mendengar itu, Domisia dan Francis gemetar. Keringat dingin dan bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa bayi pulang. Awal tahun 94, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu lalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Tapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Khawatir Domisia tidak terbukti. Bayi pun sehat tanpa kekurangan sesuatu apa, walaupun dia tidak menyusu. Apa rahasia, Pak? Karena ya orang-orang Nasrani itu makannya ya itu tadi kan, babi, gizi. Nah itu darahnya kalau masuk lewat susu, itu akan mempengaruhi tabiatnya si anaknya itu lewat susu, Pak. ASI itu maka penting sekali kalau kita makan, apalagi ibu abi menyusui ya. Perhatikan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu kalau masuk ke situ dia akan merubah tabiat. Itu susah dibuktikan secara ilmiah. Ada orang Indonesia di Perancis tinggal, mungkin dia liburan, kecelakaan terus suatu hari. Ya, akhirnya diambillah donor darahnya. Donatur darah itu orang Perancis sendiri yang memang suka. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, sekarang sering kesurupan. Kalau kesurupan bahasa Perancis. Terus dia itu ikut-ikutan ini juga. Kena pengaruh itu, sering mabuk, sering apa. Jadi darah itu bisa menularkan, Pak. Makanya orang-orang yang katakanlah hidup di RRC itu ya, bagaimana dia punya sifat itu ya, suka makan anjing, babi, sebagainya, kelakuannya. Nah, oleh karena itu termasuk juga vaksin itu sebagiannya diambil dari enzim atau dari orang-orang yang penjahat ya, yang sudah meninggal, Pak, karena diambil itunya enzimnya itu untuk kepentingan pembuatan vaksin. Ternyata itu akibatnya luar biasa, dia mewarisi gen induk semang itu. Nah, itu ketika dimasukkan ke ibu yang hamil di itu ya, itu berpindah, Pak. Itu baru sekarang dibuka itu. Ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah ini penting sekali. Makanya bayi ini nggak mau minum dia dari susu ibunya, tapi tetap sehat. Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti panggilan ma atau lainnya, Sarifuddin ini usianya baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan-pelan berbunyi, Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu wattawwabur rahim. Itu surat Al-Baqarah, Pak. Yang isinya adalah Nabi Musa menyuruh umatnya yang sudah terlanjur menyembah patung sapi untuk bertobat. Maka dikatakan, Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Ya.
dari dosa syirik yang telah kalian lakukan, dan bunuhlah diri-diri kalian. Sesungguhnya itu lebih mulia, lebih baik daripada apa yang telah kalian perbuat. Makanya selalu saja dari situ muncul kata-kata itu. Nah, kita sebagai orang Islam yang punya sensitif, kita akan menarik, oh ini berarti Allah memang utus ini, ya, melalui rahimnya orang Nasrani untuk mengingatkan umat Islam dan umat manusia bahwa sebentar lagi zaman akan berakhir dan siksa Allah akan turun. Nah, oleh karena itu bertobatlah kalian semuanya. Itu maksudnya, Pak. Baik, sampai di sini dulu Ustaz ya, insyaallah semoga dan manfaat kajian ini. Disimpulkan pada akhir pembicaraan ini, kajian ini, bahwa kita hidup pada fase yang terakhir dari akhir zaman. Kita mau akan meninggalkan tanda-tanda kiamat kecil, tandanya ada 15 fenomena itu. Kalau fenomena itu terjadi, maka awas 4 hal. Dan sudah terjadi, maka turunlah 4 itu sekarang. Sempurna. Bagian terakhir sedang menjalani kita apa itu? Bagian kemusnahan. Realitanya apa kemusnahan? Perang dunia ketiga. Dan nanti akan berlanjut perang dunia keempat, perang dunia kelima, sampai akhirnya muncullah matahari dari arah terbenamnya dan sebagainya. Di dalam buku ini juga, ya saya bawa Pak, nanti kalau mau memiliki atau membaca, boleh. Ada di Gramedia, 130 kalau bicara harga. Tapi di sini saya kasih diskon 100.000 aja, Pak. Ya, dan 30 buat tol kan lumayan. Nah, baik. Tadi sampai di mana, Pak? Dalam buku ini ada teori yang telah dibuat oleh umat Islam, ulama-ulama zaman dulu. Teori tentang umur umat Muhammad. Pernah dengar? Postingan video yang Tasman. Oh iya, ada ya. Di grup kita. Oh, ada. Mengenai umur Umat Muhammad. Iya. Yang terbagi dalam beberapa periode gitu. Nah, saya ulangi lagi begini ya. Jadi ulama itu mencoba menghitung umur umat Islam. Dasarnya likuli umatun ajalun. Setiap umat punya ajal. Maksudnya ajal itu batas waktu akhir. Contohnya umat Yahudi. Itu sejak diutusnya Musa alaihissalam sampai nanti munculnya Isa. Itulah berlakunya syariat Musa, Taurat. Setelah itu diutus Isa, maka berakhirlah. Itulah dia. Umurnya diketahui 1500 tahun. Umur risalah umat Yahudi. Nasrani diutus dari Isa sampai datangnya Nabi Muhammad. Itu diketahui 600 tahun. Berarti syariatnya Injil 600 tahun. Nah, umat Nabi Muhammad dihitung berapa usianya. Nah, dimulai dari Rasul ditasbihkan sebagai Nabi dan Rasul, sampai nanti akhirnya adalah diutusnya angin yang lebih wangi daripada misik dan lebih halus dari pasar sutra yang muncul dari Yaman, akan menyebar ke seluruh dunia. Dia akan mewafatkan seluruh orang beriman, dari yang imannya kuat sampai yang sebesar biji sari, semua akan diwafatkan. Itulah batas akhir umat Muhammad. Setelah itu yang adalah orang kafir yang kafir. Nah, di sanalah tegaknya hari kiamat. Itu dihitung, Pak. Berapa lamanya? Ketemu 1470 tahun, lebih kurang. Tapi nggak boleh memastikan kan, ini cuma perhitungan ulama. Lebih kurang seperti itu, atau paling lama 1500 tahun, 500 tahun. Nah, sekarang kita berhitung, sekarang 1436 dikurangi dari 1470 berapa, Pak, itu? 1470 34 tahun. 34 tahun, Pak. Sudah sedikit lagi umur umat binasanya kita ini dicabutnya oleh angin yang itu. Dari sekarang 1436 kan sekarang kita hidup. Umur umat Muhammad itu 1470 atau 1500. Itu dari perhitungan yang lama. Jadi kalau dikurangi, tapi ini catatannya kita tidak boleh memutlakan. Oh, sekian tahun lagi, enggak. Tetapi ini cuma pendekatan, Pak. Perhitungan betapa kiamat memang sudah sangat dekat sekali. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 1.
kiamat sudah dekat, tetapi kalian selalu saja bergelimang di dalam dosa. Sudah diperingatin oleh Rasulullah, Nabi akhir zaman. Rasulullah mengatakan, ini buistu ana wa hakaza, ya, wa yusiru bi isbaihi fayamutu bihima. Aku dengan kiamat seperti ini, kata Rasulullah, menunjukkan dua jarinya, ya, seperti ini. Artinya sudah dekat. Pada suatu hari Rasulullah dan para sahabatnya duduk-duduk di kaki gunung Kuaikian di Madinah, dan matahari sudah rembang di balik bukit itu. Beliau mengatakan, usia kalian dibandingkan umat sebelum kalian adalah seperti perumpamaan matahari ini. Sore ini yang sudah berlalu. Jadi tenggelam, ya kiamat sudah. Itulah bagian kita hari ini. Nah, kalau diwujudkan dengan angka matematika, perhitungan ulama tadi, tinggal berapa? 30 tahun lagi lebih kurang. Mau 30, mau 35, 40, sekitar segitu, Pak. Artinya apa? Memang benar. Kita sering lalai, walaupun sudah diperingatkan oleh para nabi dengan kehancuran alam ini, bencana, masih aja hati kan, kita keras kan. Oleh karena itulah perang dunia ketiga ini momok yang menakutkan, yang memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, dari kupasan-kupasan tadi, dari perhitungan umat Islam, memang benar kan? Sekarang dari dalil, realita, kita sudah di fase terakhir. Kemudian akan muncul apa? Seperti tadi, pada kiamat besar seperti biji tasbih. Dari perhitungan umum umat Islam dibuat ulama, ada korelasinya juga. Ada masuk akal, common sense, masuk dia. Tinggal lebih kurang 30 lagi. Rasulullah mengatakan, saya meliku ardo sabwa sini. Imam Mahdi itu nanti akan memerintah dunia hanya 7 tahun saja. Paling 8-9 tahun. Disusul Nabi Isa, turun dari langit, dia akan memerintah di dunia cuman 7 tahun juga. 9 tambah 7, 16 tahun. Perang Al-Malamah Kubro, kata Rasulullah, cuma berlangsung 4 malam. Pertarungan paling besar, nggak ada istirahat. Istirahat cuma sedikit. Perang sepanjang hari, sepanjang malam. 4 hari. Artinya cepat sekali, Pak. Seperti kata Rasulullah tadi, seperti biji marjan. Begitu turun Dajjal, dia cuma 40 hari di dunia. 40 hari. Habis itu disusul sama dari Imam Mahdi dulu, Nabi Isa, Dajjal. Terus Ya'juj Ma'juj. Kemudian matahari terbenam dari arah terbitnya. Ya sudah, habis. Jadi kiamat akan cepat sekali berlalu. Oleh karena itu, kita yang dilahirkan oleh bunda kita dengan takdir Allah di zaman ini tentu harus mensikapi dengan bijak juga. Terakhir, bagaimana kita mensikapi? Kita kan punya pekerjaan, punya cita-cita. Rasulullah mengasih tahu dengan bijak, seandainya besok kiamat, pada hari di tanganmu ada benih kurma, tanamlah kurma itu. Apa maksudnya itu? Optimisme. Walaupun besok mau kiamat kayak kita punya, kerja pagi tetap, tapi kerja dalam keadaan sudah sedang bertakwa ini. Kerjanya itu untuk mencari nafkah, jihad untuk anak istri, tidak minta-minta pada orang lain, tidak apa ya gitu kan, ya, menghasilkan apa yang diharamkan Allah, seperti itu, Pak. Jadi ketika kiamat, mau kiamat apa enggak, kita yang penting sudah on the track, dalam keadaan takwa, kita selamat insya Allah. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan atau wacana baru ya, tentang kiamat ini, tentang akhir zaman. Yang paling pesan penting adalah takwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin menyisakan banyak pertanyaan di pikiran masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bimo, Pak. Oh, iya. Saya ini pertama kali ikut ini. Iya. Nah, kebetulan istri saya jadi ini akan di rumah ya saya. Oh iya, yang ibu yang alumni. Alumni. Ya. Bapak alumni juga kan? Enggak, Pak. Saya sekolah lain gitu. Iya, alumni. Saya 4 kali alumni, Pak. Pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Satu, bahwa Imam Mahdi itu akan muncul di negara Syam. Negara Syam tadi Bapak sampaikan. Syam. Oh, Syam. Ya. Kan setahu saya nih Pak, dari berita itu kan bahwa perang di sana itu kan dimulai dari munculnya ISIS, Pak. Ya.
gitu. Dan sekarang pemimpin ISIS itu kan apa al-Baghdadi ya. Iya. Nah, saya nggak tahu apakah ya saya kalau mendengar apa yang saya dengar, mencari informasi yang saya cari, ya cara-cara ISIS itu menurut saya tidak, ya bukan caranya kaum muslim. Nah, kan tadi Hitler disebutkan di situ cuman bernia yang sama gitu, segala macam itu kan, ya apakah mungkin itu yang disebut dari Imam Mahdi itu adalah si al-Baghdadi itu. Itu yang satu pertanyaan. Terus yang kedua tadi mungkin kalau saya boleh sharing, yang juga kemungkinan salah, ada kemungkinan salah mengenai EMP, Pak. EMP ya? Iya, EMP itu sebetulnya adalah efek lanjutan dari bom nuklir. Jadi setelah nuklir dia terjadi EMP. Jadi itu adalah efek dari pecahnya atom itu, Pak. Itu saya tahunya dari National Geographic, Pak. Kebetulan seneng nonton ya, memang aslinya dari situ, dan itu memang efeknya luas, terpantul dari, jadi ketika dia meledak terpantul dari atmosfer, itu terjadi resonansi, Pak, getaran itu. Nah itu memang yang diserang memang peralatan elektronik, jadi semua yang mengandung listrik pasti mati. Jadi di situ awal mulanya. Jadi makasih, ya ini juga bisa jadi salah, Pak, karena saya dengar di TV, Pak. Jadi itu aja, Pak, pertanyaan tadi satu, Pak, mengenai Syiam itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama tentang hubungan kaitan Imam Mahdi dengan ISIS. Apakah itu al-Baghdadi yang dimaksud? Tidak, Pak. Nah inilah kalau kita belajar ilmu tentang ini, kita akan tahu orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Di Indonesia sudah banyak ngaku Imam Mahdi. Terakhir ini, anak Imam Mahdi namanya. Mudah-mudahan, Pak. Jadi Rasulullah mengatakan Imam Mahdi itu adalah dari keturunanku. Al-Mahdi minni. Dia dari keturunanku, dari garis Hasan, bukan dari Husain. Kalau Husain itu diaku orang Syiah. Nabi Muhammad punya anak dari Fatimah menikah dengan Ali, lahirlah itu keturunannya. Di antaranya Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Nah dari Hasan inilah yang melahirkan nanti garisnya itu kepada lahirlah Imam Mahdi itu. Nah kalau Husain memang diklaim oleh orang Iran. Karena apa? Untuk menyambung lagi dinasti Iran itu, dinasti Iran yang dulu Persia itu ya, melawan Romawi itu. Dia menikah salah satu anaknya, si Husain ini menikah dengan satu putri dari Raja Yezdigrid Rusia yang Persia yang lari kalah dalam perang melawan Umar bin Khattab. Ya, itu lari dia. Nah dia ditawan itunya kan, anaknya itu. Nah itulah dikawinkan dengan Husain. Dari situlah bangkit lagi sentimen ras Persia itu, bangkit lagi dia. Lahirlah karena dia benci sama orang Arab. Bagaimana mungkin superpower dunia pada waktu itu, ya Persia itu sama Romawi itu bisa dikalahkan oleh bangsa yang nggak diketahui gitu. Maksud dari orang Arab, Mekah, orang Badui yang menaklukkan itu kan umat Islam yang awalnya nggak diketahui. Mereka terhina kalahnya itu, Pak. Paling nggak kalah sama Romawi nggak apa-apa, masih terpandang. Ini kalah sama Umar, sama pasukan Islam yang asal dari kota Mekah yang nggak diketahui itu, ya. Nggak dipandang sebelah mata oleh Romawi sama Persia. Itu marah, dia dendam, dia salurkan lewat perkawinan dengan itu, kan. Masuk, disitulah masuk paganisme, agamanya tradisionalnya orang-orang Persia dulu, dia itu penyembah api kan. Masuk dengan Islam jadilah Syiah itu. Yang sekarang sedang dipromosikan dengan ekspor revolusi Khomeini itu. Dulu Mesir itu Islam, sekarang dikuasai sama LCC. LCC itu Syiah. Masuk ke Libanon, itu dulu Ahlu Sunnah Sunni, sekarang jadi Syiah. Masuk ke Yaman, sekarang lagi Houthi itu, lagi berperang untuk mensyiahkan Sunni. Masuk ke Irak, sudah jadi negara Syiah. Maksudnya negara apa? Dia mendambakan Iran yang dulu itu, Pak, Persia bangkit lagi, tapi dengan ideologi yang paganisme juga, Syiah. Nah
Nah, seperti itu. Jadi Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Al-Baghdadi itu bukan dari keturunan Quraisy juga, bukan dari Ahlul Bait, dari keturunan keluarga Rasulullah. Dia sedikit ada nipu, Pak. Dia menipu. Dia bikin garis urusan sanadnya ya, mata rantai keturunan itu ternyata nggak ada kaitan dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan akan muncul nanti di akhir zaman seorang pemimpin yang dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, yang nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Kalau dia Abu Bakar mana? Al-Baghdadi orang Irak. Al-Baghdadi itu orang Irak. Jadi bukan, nggak ada kaitan. ISIS sekali lagi adalah tidak ada kaitan dengan Islam sama sekali. Sedikit pun tidak ada Islam. Itu ulama-ulama kita sudah masih tahu. Dia memang by design dibuat. ISIS itu dibuat Amerika, Pak, sama Mossad. Tujuan utamanya pertama untuk menghancurkan kekuatan mujahidin yang asli. Gitu lah ya. Yang kedua, membuat pseudo khilafah bayangan yang dirindukan oleh umat Islam sejak dulu, Pak, sebenarnya ini kan. Cuman di sini ideologinya ekstrim. Dikasih dana, senjata, minyak, sumur, kan. Diperluas daerahnya supaya apa? Memikat orang-orang ekstrim seluruh dunia. Berbondong-bondong mereka ke sana, dijanjikan negara Islam, khilafah, jihad lawan orang-orang kafir, kehidupannya sejahtera, kemudian mata uang kembali asli, emas, dirham. Sampai nggak Pak. Lari ke sana kan, Indonesia lari dari 600 lebih dari Perancis lari. Sampai di sana, nah itu dia kan meneror semua orang. Itu semua desain. Untuk apa? Memberikan bayangan buruk tentang Islam. Ini loh, kalian kalau mendirikan khilafah yang ada jihadnya, potong leher, sembelih, jatuh dari tempat tinggi, dibakar. Ini loh kalau kalian mendirikan negara Islam dengan peraturan Islam, potong sini, potong ini. Takut kan orang? Bukan orang kafir aja, orang Islam takut. Baru terakhir, dengan gampang kalau sudah selesai misinya, dihancurkan sekali hancur, Pak. Sekarang buktinya ketika dia diserang dari Perancis, ternyata nggak diserang, Pak. Yang diserang malah mujahidin yang asli. Jadi ini semuanya permainan. Betul, kalau itu dulu Pak. Karena terbaru ini mereka foto punya tank Abrams. Tank M1-nya Amerika. Itu sama Amerika ini di recycle, Pak. Kenapa sih ISIS bisa punya? Dari bawah tadi, Pak. Itu makanya dari ini dual tank itu yang mantap itu. Iya, tank yang bisa. Iya, benar. Canggih, dia bisa punya kan kalau nggak dikasih sama Amerika. Iya. Terakhir itu Turki Turki pemimpin Erdogan dia punya bukti, kami punya bukti iringan-iringan itu dari satelit itu. Bashar al-Assad sama Rusia ini beli minyak itu dari ISIS. Dengan demikian, pokoknya sekarang ISIS itu is closed, kata ABB Abu Bakar Bashir. Maksud sudah selesai. ISIS itu cuma buatan saja. Nah, dia ditanya gimana tentang ISIS, dia jawabnya takiyah juga. Maksudnya close itu memang ISIS sudah tutup, tapi sekarang IS yang ada Islamic State. Dulu baru organisasi ISIS, sekarang gitu aja, Pak. Baik, ada lagi Pak Ji? Cukup ya? Kalau ada yang mau memiliki buku ini, mungkin ini sebagai wacana saja, Pak. Di perang zaman. Ini tahun 2011 buku ini. Tapi sudah memprediksi perang dunia ketiga berdasarkan nubuat tadi ya. Nah sekarang tahun 2014 edisi revisi di Suriah, alhamdulillah. Jadi ini maksudnya saya mau mengadakan perjalanan safar juga ya, mungkin keliling Nusantara dengan tema besar jelas message, pesan terakhir. Ini maksud karena adanya perang dunia, adanya ini Pak peringatan masuk ke akhir zaman, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Mungkin boleh diingatkan lagi yang oh ya, ini ada permintaan dari Ustadz kita, Ustadz Daud. Ustadz yang namanya nama Nabi ini Pak Haji. Daud Ibrahim. Jadi Rasulullah memberitahukan nasib umat Islam sampai ke depan dari sudut pemerintahannya, ya, pemerintahannya itu seperti apa basisnya. Beliau mengatakan takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna sumayyat fauha idza syaa faha.
summa takunu khilafatan ala minhaj nubuwah fatakunu masyaallah takunu summa yarfa'u Allah idza sya'a yarfa'ah summa takunu mulkan adam summa takunu mulkan adam masyaallah kan wa yamsha kam yakun summa takunu mulkan jabriyah summa takunu khilafatan ala minhaj nubuwah summa sakat kama qala Nabi sallallahu. Kalian berada pada masa kenabian, adanya dengan kehendak Allah, kemudian akan diangkat masa itu. Kemudian setelah itu kalian akan berada pada masa khilafah ala minhaj nubuwah, kepemimpinan yang mengikuti jejak kenabian. Itulah yang 4 pemimpin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu akan diangkat masa itu, kalian akan berada pada masa kerajaan yang menggigit. Berubah Pak dari musyawarah, ciri pemerintahan kenabian menjadi kerajaan menggigit. Maksudnya kerajaan dia sudah mewariskan ke darah keturunannya, tapi menggigit masih menggigit Al-Quran Sunnah. Terus berubah lagi menjadi mulkan jabriyah, kerajaan yang sombong, yang diktator. Itulah yang terjadi. Itu masanya adalah dari zaman kemarin dibubarkan. Maksud saya begini, zaman mulkan Adon itu dimulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah sampai Turki Ottoman. Yang itulah terakhir pemimpinnya itu dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Dari situ tadi Perang Dunia, kemudian tahun 24 sampai hari ini kita berada pada masa mulkan jabriyah, rezim diktator Islam. Mereka adalah boneka-boneka daripada penjajah. Ya, lahiriahnya dia Islam, tapi dia sebagainya cuma kaki tangan dari mereka saja. Ya, intinya mereka setia kepada asing dan asing, ya sudah itu. Dari sekarang ya, asing dan asing. Jadi menjalankan kebijakan-kebijakan baik ideologi, perdagangannya dan sebagainya. Nah, berarti sekarang kita nunggu fase kelima terakhir. Summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kalian akan kembali ke masa khilafah ala minhaj nubuwah. Kembali jaya seperti dulu. Di masa Abu Bakar Umar. Inilah yang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi itu, oleh Muhammad bin Abdullah. Sudah dekat dan munculnya di masa peperangan Perang Dunia ini. Ya, saya mau kasih hadisnya dan ini sangat cocok sekali Pak. Bisa Pak ya sebagai penutup ya? Ada lagi yang nanya kan? Ada. Boleh Pak. Apa-apa nggak buru-buru. Seseorang dipanggil dengan As-Sufyani yang keluar dari dalam Damaskus. Damaskus di mana Pak? Ibu kota Suriah kan? Suriah. Yang sekarang dikuasai oleh Bashar al-Assad. Kebanyakan dari pengikutnya adalah dari Bani kabilah Kalb. Ia akan membunuh sehingga perut para wanita dibelah dan anak-anak dibunuh sehingga kabilah Qais bersatu untuk melawannya. Qais itu orang kebanyakan rakyat. Dan ia pun membantai mereka sampai kepada orang paling lemah dari mereka. Lantas seorang dari Ahlul Baitku, nah ini Imam Mahdi, Ahlul Bait masih keluar masuk. Lantas seorang keluar dari Ahlul Baitku keluar menuju Madinah. Lantas seseorang Ahlul Baitku keluar, kabarnya didengar oleh Sufyani tadi, sehingga ia memberangkatkan satu pasukan dari pasukannya. Pasukan ini dapat dikalahkan, ditenggelamkan. Yang dimaksud Ahlul Bait adalah Imam Mahdi. Berarti kondisinya sama dengan kini. Ini kondisi cerita kondisi kini. Siapa itu dari Damaskus? Rezim dari penguasa Suriah pada hari ini yang membunuh, kenyataannya kan Pak. Anak-anak kecil disembelih, dibelah perutnya, ibu hamil dibelah. Ini. Dan di sini ada kata-kata akan keluar Ahlul Baitku. Berarti sudah dekat. Tadi kan di awal sudah kita kasih tahu, Imam Mahdi keluar dalam kancah peperangan di Perang Dunia Ketiga. Ini masih terjadi. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah siapa saja dari kita yang sudah mendapat pengetahuan tentang ini. Baik, Ustaz. Ini Pak, tadi pas lagi menjelaskan periode tadi itu Pak, ada yang Bapak bilang tadi belum terjadi, ada 2 periode belum terjadi. Ya. Itu kayaknya skip ke yang sedang terjadi sekarang. Itu 2 periode apa yang belum terjadi? Untayan ini kayaknya. Ya pas lagi bahas itu. Untayan seperti tasbih, apa itu apa namanya? Planet. Bumi pecah atau dalam satu redaksi, hadis itu ada 3 bagian. Atau apabila 15 itu terjadi, ya, maka akan terjadi 4 hal. Awan panas, sudah terjadi kan? Gunung
gempa bumi sudah terjadi. Kemudian satu lagi tanah longsor dan kemusnahan. Nah, kemusnahan ini yang sedang kita bahas hari ini, perang dunia ketiga itu. Kita sudah mulai ini. Kita sekarang menginjak ke sini, Pak. Akan merasakan ini. Sebagai sudah merasakan di sana. Tinggal kita yang nanti akan meluas perang dunia ini. Yang kaitannya dengan Taurat tadi, ya. Kaitannya dengan cita-citanya orang Yahudi. Nah, baru selanjutnya setelah itu, setelah Wapanasya, setelah kemusnahan terjadi atau 4 hal itu terjadi, akan diikuti tanda-tanda kiamat besar, maksudnya gitu. Seperti untayan biji macan yang dipotong, maka dia akan beruntung jatuhnya. Jadi nanti kalau sudah sempurna ini akan masuk, kita tanda kiamat berikutnya bukan kecil lagi, sudah masuk besar. Kalau sudah masuk besar, maksudnya kiamat sudah di depan mata itu. Tidak lama terjadi dan nggak seperti kiamat kecil, bisa sampai 1436 tahun. Tapi namanya kiamat besar, ya itu sekitar mungkin besar. Iya. Perang ini akan lama, Pak. Perang dunia ketiga, perang dunia keempat, kelima. Baru setelah itu muncul matahari dari Itu pengertiannya, apakah pengertian secara harfiah atau matahari dari Kalau tapi dari timur barat, nanti kan kebalik tuh. ya, Manipulasi barat. secara itu pengertian itu harfiah, Pak. Bahkan sekarang NASA, kalau kita lihat di itu ya, ada perang itu, NASA sekarang mempunyai keyakinan memang benar bisa terjadi bahwa matahari bisa kembali terbitnya. Itu NASA yang menghitung dengan teori-teori mereka. Nah, sedangkan umat Islam itu kan dulu terkenal dengan istilah ummi, orang yang buta huruf, zaman sahabat itu ya. Mereka tidak bisa menghitung secara ilmu, hanya percaya saja gitu ya, keyakinan mereka kan. Ada mata dari barat gimana gitu, mereka enggak. Mereka sudah masuknya wilayahnya bukan domain ilmiah lagi, tapi sudah keimanan saja dan terbukti. Nah, tapi memang akan terjadi secara fisik. Tapi ada pertanyaan, Pak. Saya mau bertanya. Mana yang benar? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bumi yang mengelilingi matahari. Itu yang terjadi kan? Nah, padahal dulu orang-orang zaman dulu itu berpendapat bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Bumi adalah pusat. Kemudian berubah kan setelah Kristen masuk Katolik itu teori heliosentris. Tapi sekarang kita bayangkan kalau seandainya bumi mengelilingi matahari. Jadi kalau seandainya dia matahari itu terbit dari terbenam, apa sebenarnya terjadi? Mana yang berhenti itu, Pak? Bumi yang berhenti. Kalau bumi berhenti, kecepatannya berapa sekarang bumi? Bukan. Enggak, cepet banget. Mengelilingi matahari. Ya, kecepatannya maksudnya. Jadi kan bumi itu berotasi dan dia Ya. berputar sendiri. Itu ya. Kalau pada porosnya itu 24 jam. Sekarang kalau logikanya dia berhenti, ya kan? Memang kalau logikanya harus begitu kalau kita mengerti teori tadi ya. Itu berantakan semua, Pak. Kita loncat ibarat gitu loh, ini berhenti mendadak gitu kan. Gravitas tuh hancur semua di sini, Pak. Iya kan? Berhenti terus balik lagi gitu. Iya. Bisa loncat kita laut naik ke darat sudah. Tapi kalau logika matahari mengelilingi bumi, karena ada hadisnya, ada ayat, Pak. Iya. Di surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Siapa yang punya Al-Qur'an mungkin Pak? Ada ya? Dan matahari itu berjalan berenang mengelilingi bumi. Jalan dia cepat. Waktu itu kejadian ketika apa sekarang ini? Ya sekarang sudah mengikuti gitu ya. Matahari. Iya, kalau dari itu. Dan di hadisnya ada. Aku buka ini. Cuman ibu-ibu sudah gelisah. Silakan Ibu, kalau ada yang mau makan sambil itu dulu ya, sambil silakan. Ada yang mau ditanya enggak apa-apa santai gitu. Ada, Pak? Atau di Al-Qur'an di sini ya. Surat Yasin, Pak. Surat ke-36. Sebentar, itu di lembar ke Yasin. Nah, ini. Nah, ini di ayat 38.
Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Dan matahari, tajri itu kalau bahasa Arab ininya tajri itu berlari artinya Pak, tajri. Kalau tamsi berjalan, ini berlari soalnya kecepatan cepat gitu kan, kecepatan tinggi berlari pada orbitnya. Jadi dia berlari mengelilingi bumi. Tapi di dalam hadis ada penjelasannya. Ketahuilah bahwa matahari itu berjalan ya sampai nanti tiba di ufuknya ars, di bawah kaki ars itu. Sampai di sini. Nah, dia bersujud dan minta izin kepada Allah untuk terbit lagi besok harinya. Tapi Allah mengizinkan dan Allah mengizinkan dia terbit lagi. Terus sujud lagi di ars, minta diizinkan untuk terbit lagi. Sampai suatu saat menjelang kiamat dia sujud, minta diizinkan, tidak dikasih izin. Maka akhirnya setelah 3 hari dia diperintah diam aja di situ. Makanya di dunia gelap 3 hari Pak. Di satu sisi gelap 3 hari. Dalam hadis itu. Nah baru dia diperintah dari Allah balik. Ya pergi lagi. Nah, berarti dari hadis tadi, hadisnya sahih sekali. Maka apa yang dipahami? Ya bumi tetap. Bumi tetap. Makanya ulama-ulama Saudi itu menganut teori ini Pak. Sementara Mesir teori yang biasa. Wallahu a'lam mana yang paling benar. Tapi kalau logikanya ya kalau dia misalnya berhenti buminya yang lilin matahari, oh itu berantakan semua tuh laut itu berhenti cepat gitu kan. Tapi kalau matahari dia berhenti mendadak apa tuh nggak pengaruh ke bumi karena buminya stuck. Ya, paling dia cuma beredar pada garis sedara kan, begini. Tapi ini ya mau berhenti kapan pun kecepatan nggak pengaruh, cuma cahaya aja yang pengaruh. Kalau saya waktu itu pernah baca juga so, jadi memang ada teori bahwa kutub bumi itu yang sebenarnya berubah. Jadi casingnya si bumi ini tetap seperti semula, tapi kutubnya yang sebenarnya di dalam ini yang berubah arah. Sehingga yang arahnya tadi arah berputarnya itu tadinya misalnya clockwise gitu, karena kutubnya berubah, maka pengaruh dia terhadap matahari jadi counter clockwise muternya. Itu yang pada akhirnya teori pada akhirnya matahari terbit dari barat seperti itu. Itu yang setahu saya dari NASA seperti itu. Oh ya sudah kalau gitu ya. Yang jelas nanti memang begitu Pak. Jadi intinya sih tetap fisik yang pada akhirnya. Ya secara harfiah saya juga yakin bahwa akan terbit dari barat. Karena kalau kita lihat sejarah benar kan bahwa memang bumi kayak sekarang ini kita nggak bisa memperkirakan kapan musim hujan, kapan musim panas. Jadi ada teori juga yang mengatakan bahwa nanti ini kutubnya akan bergeser. Jadi sekarang kutub utara ada di sampai akan bergeser, akan jadi negara musim hujan. Ya, karena sekarang juga kan durasi waktu siang dan malam itu sendiri kan berubah-ubah terus ya. Bisa jadi musim panas itu benar-benar yang kita kerasanya siang itu lebih panjang, terus malam lebih pendek gitu kan. Ya, bisa jadi pada satu saat nanti menjelang pergantian arah terbitnya matahari, siang itu panjang, terus tiba-tiba malam dan besoknya itu matahari muncul dari barat. Di antara yang sering mengingkari tentang perkara-perkara yang aneh ini di akhir zaman itu ilmuwan Pak, termasuk ilmuwan muslim. Sebagian mereka sering mengingkari. Mereka sering merubah tafsirnya. Contoh Dajjal, dia bermata satu katanya kan, kemudian hijab, kemudian ada tulisan kafir. Itu kebanyakan ilmuwan menggeser tafsirnya. Itu maksudnya simbol saja, nggak ada fisiknya gitu. Terus yang Ya'juj Ma'juj itu kekuatan Amerika dan Rusia. Padahal termasuk itu tadi Nabi Isa itu nggak ada turun dia ke dunia lagi. Termasuk Irene Handono itu mengingkari Isa nanti turun lagi dari langit. Hamka juga dulu, Profesor Hamka termasuk percaya kepada itu. Apa bahwa dia nanti tidak turun. Nah itu biasalah para ulama kadang-kadang suka tergelincir. Jadi ada generasi berikutnya. Mama, Tapi dulu itu mama dimainin sama dia. seperti orang Islam. Mereka ketika para nabi memberitahu nanti akan muncul Nabi Muhammad dari akhir zaman, mereka percaya ciri-ciri yang dikasih tahu, sehingga orang mereka tuh kata Rasulullah lebih mengenal Rasulullah lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Pakai detailnya tuh di Taurat Injil gitu.
kalah dia kenal anaknya Pak. Karena dia nunggu. Begitu juga Nabi Muhammad nanti kasih tahu akan muncul mamanya gitu. Nanti itu harus dipercaya secara fisik. Kalau nggak gitu itu bukan mukjizat namanya. Macam itu pasti Rasulullah sendiri dia akan muncul. Berarti fisik itu sosok. Baik itu saja. Ada lagi terakhir. Ya. Wah, masya Allah, Pak Haji. Ya. Yang Nabi Isa turun tuh gimana Pak Ustaz? Nabi Isa turun. Nabi Isa turun. Penjelasan. Ini surat Az-Zukhruf. Surat Zukhruf itu surat ke 43. Surat ke-43. Nanti itu biasa. Lucu banget sih. Tidur. Boleh. Ayat 60. Ayat Udah kosong. 61. Sungguh turunnya kembali Isa sebelum kiamat pertanda bahwa kiamat telah dekat. Karena itu wahai manusia, janganlah kalian meragukan kebenaran adanya hari kiamat. Maka ikutilah agamaku ini, yaitu Islam. Inilah agama yang benar. Dia memang benar-benar dia akan turun nanti menjadi hakim yang adil, menjadi khalifah kaum muslimin setelah Imam Mahdi. Dan di zamannya lah, ya, semua kekayaan, tidak ada orang miskin, semua orang masuk Islam. Kalau mau lebih detail, ini perlu memang sebagai akhir Pak ya, sebagai penguat kita, keimanan kita ya, tentang Nabi akhir zaman ini. Mantap bukunya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dakwah Islam akan benar-benar mencapai seluruh penjuru dunia. Ini kabar gembira. Tidak akan menyisakan sebuah rumah pun di bumi, baik di kota maupun desa, melainkan semuanya akan masuk Islam. Ya. Pada saat itu orang-orang masuk Islam dengan tulus menjadi mulia. Rasulullah SAW bersabda, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemenaan. Dan apabila kezaliman serta kesemenaan telah penuh, maka Allah akan mengutus orang laki-laki yang berasal dari umatku. Namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Sebagaimana ia bumi telah dipenuhi sebelum itu dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya. Dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7, 8, atau 9 tahun. Ini umur Imam Mahdi, zaman kemakmuran dunia Pak. Dalam riwayat lain, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, Imam Mahdi, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya. Dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, kiamat tidak akan terjadi hingga harta benda banyak dan berlimpah. Maka seorang mengeluarkan zakat hartanya tetapi tidak menemukan seorang pun yang menerimanya. Dan jazirah Arab kembali seperti kebun-kebun dan sungai-sungai. Oh, udah mulai. Bener kan? Yang di internet itu apa namanya? Di Maroko Pak. Di padang pasir luas, tempat berlubang dalamnya isinya tanaman, pohon sama air, jaringan-jaringan air. Ada. Bersabda Rasulullah SAW, Allah akan menurunkan hujan dan tidak ada rumah dari tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya. Lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Maka pada hari itu sejumlah orang dapat makan buah delima dan bernaung di bawahnya. Satu buah delima untuk satu buah delima untuk satu ibu semua kita ini. Ya. Dan susu pun diberi keberkahan sehingga susu seekor unta bunting sudah dekat melahirkan dapat mencukupi banyak orang. Susu seekor sapi mencukupi untuk satu kabilah, satu kecamatan, satu seekor sapi. Jadi nanti di akhir zaman kembali lagi seperti zaman Adam, tanahnya menjadi perak, putih gitu ya. Daun-daunnya bukan begini besar raksasa gitu Pak, buahnya besar. Buset deh.
Imam Ahmad meriwayatkan sesungguhnya dia Nabi Isa akan turun ke bumi. Maka pada zamannya Allah membinasakan Dajjal dan suasana di bumi sangat aman sehingga ular hitam dapat hidup di muka bumi bersama onta, harimau berdampingan dengan sapi, dan serigala bersama dengan kambing, dan anak-anak kecil dapat bermain dengan ular, sedangkan ular-ular itu tidak membahayakan mereka. Itu zamannya Imam Mahdi nanti. Ini hadisnya sahih, Bapak. Artinya dia masukkan tanah ke harimau biasa aja. Imam Mahdi itu Nabi Isa kan pemimpin selanjutnya. Imam Mahdi itu. Iya. Imam Muslim Imam meriwayatkan. Mahdi itu Nabi Isa. Bukan, ada dua. Oh, ada dua. Imam Mahdi selesai meninggal, Nabi Isa selanjutnya. Tapi ini Nabi Isa yang dulu atau yang baru lagi, Pak? Yang dulu. Yang Dia dulu. masih punya urusan sama umatnya nih, yang masih menuhankan dia. Nah, artinya belum meninggal gitu ya, Pak? Belum, dia cuma dinaikkan aja, dia tinggal di langit kedua sekarang. Yang dulu ditemui Rasulullah pada Isra Mi'raj. Imam Muslim meriwayatkan telah bersabda Rasulullah SAW, demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil, akan membebaskan pajak, onta-onta muda akan dibiarkan hingga tidak ada yang mau mengurusi lagi, sifat bakhil, saling membenci dan saling mendengki hilang, dan orang-orang akan memanggil orang lain untuk mau menerima hartanya, tetapi tidak ada syarat untuk menerimanya. Semuanya kaya, nggak ada mau kerja lagi, jualan apa, nggak ada. Orang muslim habis perang. Harus perang yang kelima. Ya, kelima. Semua, jadi gembong, logikanya Oh, gini, karena gembong-gembong 500 juta orang hilang itu. satu-satu. Oh, setelah perang kita pakai katapel sama pedang, nah baru terjadi ini. Ya makanya daun-daun pada gede karena radiasi nuklir. Iya juga. Enggak, tapi dia tadi kan dicuci dulu sama air sampai seperti kaca, jadi dibersihkan semua generasi lama itu. Artinya tinggal yang 500 juta itu, Pak. Ya? 500 juta itu yang hidupnya damai dan Udah, itu cita-citanya orang Yahudi. Oh, beda lagi. Bangsa mereka 500 juta, yang lainnya dimusnahkan. Tapi nggak terjadi, cuma cita-cita terjadi, yang ya. kalah dalam perang tadi. Rasulullah SAW bersabda, Isa ibnu Maryam akan turun lalu membunuh babi, menghapus salib, menjadi imam sholat, memberikan harta sampai orang tidak mau lagi menerimanya, membebaskan pajak dan pergi untuk ihram dan haji dan umroh ke Mekah. Dia. Dan terakhir dia dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Ibu, nanti Mbak tahu nggak pertanyaan? Siapa kira-kira nanti suaminya Maryam, ibundanya Nabi Isa? iya nggak punya suami. Nanti suaminya Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Gak ada keterangan yang terakhir. Jadi di akhirat disuruh milih kan? Suruh milih. Ya, siapa yang mau dipilih oleh Maryam, Bunda Suci? Tentu dia akan milih terbaik di muka alam ini. Rasulullah nanti dipilih sebagai suaminya. Tapi bukan Nanti berarti, di akhirat. bukan berarti Nabi Muhammad yang menghamili Maryam. Bukan. Di akhirat. Di akhirat. Meninggal semua yang meninggal. Jadi Khadijah cemburu. Iya itu tuh jadi kayak gitu. Itulah logikanya. Nanti orang yang janda meninggal suaminya nanti sana boleh milih dia. Apakah suaminya yang dulu atau nanti suami yang lain yang lebih takwa? Ada hak pilih di situ. Tapi Siti Hadijahnya nggak apa-apa, Pak. Hah? Siti Hadijahnya nggak cemburu ya? Iya, karena kan sudah dihapus semua tuh cemburu. Oh. Ada di sana juga. Kalau janda-janda Terakhir Rasulullah bersabda, Isa ibnu Maryam pasti akan turun sebagai penguasa. Dia pasti menempuh perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji umroh di kedua-duanya. Dan ia pasti akan datang ke makamku untuk memberi salam kepadaku. Nah itulah titik akhirnya Pak ya. Ini jadi sebenarnya masa depan ini milik Islam Bu. Jadi baru sebagian mungkin keturunan kita yang nanti akan melihat, kalau nggak kita ya, keturunan kalau kita umur panjang dia akan melihat itu apa masa depan Islam yang baik. Gitu. Tapi cuma sebentar, setelah itu kiamat tiba. Oh itu sebentar, Pak. 11 tahunan dari Nggak seperti yang dulu. Baik itu saja, nggak ada lagi Pak ya. Cukup dari saya. Mudah bermanfaat. Amin. Kalau mau tambahin sedikit, matahari terbit dari barat ini. Tapi ini tadi saya di atas saya meyakini itu. Oh iya Pak. Tapi ini secara ilmiah ya, saya tidak berdasarkan itu. Jadi bumi itu kan kalau secara jadi yang pertama kali bahwa matahari adalah pusat bukan orang Kristiani, tapi dulu Kopernikus sama Aristoteles. Justru mereka dibunuh oleh gereja Roma karena mereka menyalahi teorinya gereja.
bumi itu kan berevolusi mengelilingi matahari. Lalu bumi berotasi di porosnya yang sekarang porosnya adalah kutub utara dan kutub selatan. Betul bahwa di inti bumi kan cair. Inti bumi berputar maka terjadilah gravitasi. Akan ada saatnya di mana energi di dalam inti bumi itu habis berputar. Nah, ini berdasarkan teori yang juga saya dengar dan saya baca di para ilmiah ya, para ahli ilmiah. Ketika energi di inti bumi itu berakhir, maka perputaran bumi akan terbalik. Disitulah yang terjadi matahari terbit dari barat ke timur. Gravitasi hilang semuanya tuh naik. Teorinya itu kalau secara ilmiah seperti itu kira-kira. Jadi ya memang kita mungkin tidak akan berakhir. Sekarang ini sebenarnya banyak tutupi, nggak tahu ya betul teori konspirasi apa enggak. Kayak supernova itu, matahari percikan matahari sebetulnya memang sudah dekat ke bumi, makanya kenapa kita panas dan lain sebagainya itu memang sudah zamannya. Terus lapisan atmosfer sudah berkurang segala macam. Ya secara ilmiah apa yang disampaikan oleh Al-Quran memang bisa dijabarkan secara ilmiah bahwa itu memang terjadi. Nah, kalau saya pribadi saya meyakini bahwa kiamat bumi akan matahari yang timbul dari barat yang memang bumi ini suatu saat pasti akan zaman-zaman itu kita sudah pernah mengalami zaman es ketika atmosfer makin tipis yang namanya meteor pasti akan gampang banget masuk ke bumi. Nah, habis itu ya, mungkin sakam lah, tapi saya meyakini bahwa itu akan datang ya. Kalau bisa nggak bisa apa-apa ya, betul kita harus beriman apalagi dan tidak mengurangi optimisme. Kita hari ini harus kasih makan anak istri. Tapi kalau ini pendapat pribadi Pak, saya meyakini itu. Terbit dari barat itu akan masih tetap yang 15 tahun. Nanti itu kan setelah kan munculnya setelah ini semua selesai, setelah Nabi Isa muncul terjadi kiamat besar. Baru matahari ya? Iya, kita itu terakhir itu kiamat besar kan nanti habis semua setelah Nabi Isa muncul. Jadi 34 tahun lagi ini kan adalah masa perang dunia keempat. Setelah itu baru muncul masa yang perang dunia kelima itu. Setelah itu baru muncul. Jadi insya Allah pada saat matahari terbit dari barat itu kaum mukminin sudah tidak ada yang sudah. Masih ada. Iya. Dan kesempatan bertobat yang bahwa pintu tobat itu sudah ditutup. Itu sudah tutup. Nanti tambah panjang lagi jawabannya. Oh, sambil diskusi aja. Oh iya, Jadi gini Pak, itu ada maknanya juga. Jadi ketika matahari tutup, itu secara fisik ada alam di atas. Jadi kalau pertama adalah Dajjal. Dajjal itu memberitahukan